Ketemu lagi ya? Ternyata betul. Betul. Yang Masih tadi. itu orangnya? Kurang Bu Nurul lagi nih. Bu Nurul. Nurul masih di kebun kopi atau di Pipi Koro. Dia masih di Pipi Koro nih Nurul. Ini boleh lanjut, Mas Bro? Teman-teman, saya record nih atau nanti? Iya, biar merecord sama saja Ibu. Kak. Oke. Terputus tadinya ya. Sudah enak-enak, putus. Baiklah, kalau Nah, begitu. sudah lengkap, Bu. Sudah. Nurul mana tadi? Oh, Nurul yang tercecer ya. Anu Bu, keluar terus sih Bu, tidak ku tahu kenapa Bu. Si kampokku memang anak ini. Selalu keluar Bu, tidak ku pencet-pencet, Dina keluar sendiri Bu. Astaga, biasa Pak Amiruddin dipencet-pencet baru keluar Pak Amiruddin, biasa. Begitu Bu. Oh begitu. Biasa. Baiklah, oke baik kita mulai ya adik-adik ya. Saya kira tadi dia Nurul lagi di Pipi Koro pas jatuh di jurang, akhirnya tidak sampai di tujuan. Oke baik kita mulai ya. Oke, intinya bahwa santai saja. Saya bukan orangnya yang suka tegang, ya. Saya suka humoris, saya suka bercanda, saya memang orangnya seperti itu. Jadi boleh kita umur yang berbeda, tapi energiknya kayaknya hampir sama ya. Oke, baik kita mulai. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, iya kan? Perkenalkan, nama saya Agustina. Saya asli Solo, Sulawesi Selatan. Sekampung Nurul. Oke, baik. Adik-adik yang kami banggakan, pada pagi hari ini saya diberikan tugas, diberikan amanah diberikan amanah oleh pimpinan untuk mendampingi kalian selama kurang lebih 10 jam. Ya 10 jam, tapi dicicil. Ini JP saja dicicil, apalagi kalau kredit itu di kantor itu harus dicicil juga karena jam pelajaran saja kita dicicil, ya. Oke, kita dicicil hari ini, kita diberikan kesempatan 2 jam pembelajaran untuk menyelesaikan muatan materi akuntabilitas dan nasionalisme. Oke, baik, adik-adik. Santai saja ya, saya mau kalian santai, kita santai, tapi betul-betul santai sambil bermain. Nah, sebelum masuk ke proses pembelajarannya, saya mau tanya dulu kalian ini, basically-nya ini pada guru semua atau ada yang dari dunia lain? Saya Bu. Kesehatan Bu. Kesehatan Bu. Oh ya, yang mana kesehatan? Ibu Batari ya? Iya Bu, Bianca ya Bu. Kelihatan memang ada gambar ular di sini. Biasanya orang kesehatan itu ada gambar puskesmasnya. Oke. Iya. Bu Andi Bianca. Bianca ini biasanya Andi Bianca ini satu kampung saya, orang Bone. Andi Bianca. Betul Bu. Bone dan Pindrang saya Bu. Oke, kalau saya Bone Sidrap adikku saya yang keren gitu. Tapi saya sudah lama di sini, lama di Palu, makanya muka saya benjol-benjol karena sudah lama sekali di Palu. Sudah makan kelor Ibu? Iya, itu sudah. Oke. Kesehatan ada berapa orang sayang? Saya juga Bu. Oh, Maya. Maya sayangnya pernah saya lihat di mana ya? Di dunia lain kayaknya. Maya, terus siapa lagi? Berdua aja Bu sama Bu. Berdua aja. Berarti berdelapan ini adalah guru bangsa. Oke. Baik. Berarti sama profesi kita, sama-sama guru. Tapi saya gurunya guru, kemudian gurunya anak-anak. Oke, baik. Kita lanjut ya, santai aja. Bawa adik-adik.
saya ingin kalian saya mau tanya langsung ya. Bu Sri Astuti Sahring, guru di mana, Dinda? Di unit SD Negeri Rogo, Ibu. Di mana itu? Ada di modul, di anu itu di peta. Ada Bu di Dolo Selatan. Oh, Dolo Selatan. Iya. Kayaknya si Kampotos sih. Iya, Ibu, saya orang Sidrap juga. Oh, Kodong Jauh itu merantau, sama-sama kita merantau. Iya. Oke, Ibu Ririn, Ibu Ririn. Ya Ibu. Kasih sih di. Ririn tugas di mana, Rin? Di SD Kantewu Ibu. Di mana? SD Kantewu. Di mana lagi itu? Pipi Kora Ibu. Muhammad, mati nih. Itu Pipi Kora tahu tidak? 3 kali Indonesia Raya, kalau jatuh orang belum sampai. Oh, berarti sama dengan ini ya, Pak. Siapa yang kemarin itu di angkatan Ardiansa, siapa itu yang? Ya Ibu. Ya, yang mengajar di Pipi Koro. Ada juga yang saya ajar kemarin dari Pipi Koro. Oh. Kelas lain tapi. Oke. Maya Ivan di bagian mana? Kulawi? Saya Puskesmas Kanteu juga Bu di Pipi Koro. Pipi Koro. Oh. Iya. Luar biasa kalian. Ya, Pak Samsuri, smile dong. Ibu. Ya. Pak Samsuri, tugas di mana Pak Samsuri? Saya di SD Negeri Kangkuro, Bu, di Kecamatan Lindu. Oh, Lindu yang begini-begini itu ya? Iya. Di Lindunya atau yang di atas gunung itu atau di mana? Yang menyeberang danau, Bu, lagi saya. Oh, menyeberang danau. Oh, Iya. sama Ibu siapa yang kemarin itu? Ada di angkatan kemarin itu, Ibu itu sudah. Oke. Luar biasa kalian. Abdullah Kayum. Senyum Ibu, dulu dong. hadir Bu. Iya. Di mana tempat tugas tadi? Di SD Impres Tomado Bu, Kecamatan Lindu. Oh, Lindu juga. Oke. Ibu Katarina. Ya Bu. Ya, Solata teh? Iya Bu. Saldomi. Oh, Soldami. Oke. Tugas di mana, Katarina? Impres 1 Baloase Bu, Dolo Selatan. Oh, Dolo Selatan. Jangan marah. Senyum. Oke, baik Katarina. Bu, Pak Amiruddin. Amiruddin double D biasanya orang Solo ini, Sulawesi Selatan juga. Saya orang Sulbar, Mamuju. Oh, Sulbar. Majene. Jenek. Oh, siap. Biasa sering saya lewat itu kalau mendarat ke Bone lewat Sulbar. Berarti sudah ada bisa ditempati singgah minum air putih. Allah. Oke, baik. Enak jadi Widya Suara, banyak teman nah. Oke, baik Pak Amir. Ibu Umu Kalsum. Iya, Bu. Angkat topa Cedi. Umu, tugas di mana Umu? Di SD Negeri Taipanggabe, Bu. Tega sih rumah di mana? Marawola Barat, di Paralayang, Bu. Oh, di Paralayang. Ya, anggaplah kota sedikit itu ya. Daripada di apa namanya sana di siapa tadi? Koro. Yang di Pipi Koro sana itu. Astaga. Oke. Iya, Bu. Bu Nurul. Nurul dia unmute dulu cantik. Maaf Bu. Iya, di mana tempat tugasnya Nurul? Di SD Watu Gose Bu, SD Impres 1 Gose. Tega sih, di mana itu? Kila laki Bu, 1 kecamatan saya sama Pak Amiruddin Bu. Biar bahasa Indonesia kelihatan sekali Bu Gismundi. Sama dengan Nurul di Kecamatan Nukilalaki. Oh, Nukilalaki tapi kan dekat, tidak terlalu jauh kan, yang paling Di Transpalolo, Mas. Iya, Transpalolo. Oke, baik. Andi Bianca ini juga di Puskesmas mana Bu Andi? Di Puskesmas Lindu, Ibu. Di mana itu sayang? Di Kecamatan Lindu, Ibu. Puskesmas Lindu. Iya. Oke. Berarti kita komunitas Lindu saja di sini ya. Ya, Iya. yang di Palolo sana ya minggir-minggirlah sedikit kan. Oke, baik. Kita langsung saja adik-adik ya. Baik, kita langsung
ke pembelajaran kita. Nah, adik-adik yang kami banggakan pada kesempatan ini kita diberikan kesempatan, saya yakin bahwa semua ini adalah rencana Allah yang atur pertemuan kita. Yang tadinya kita sudah mau dipisah, dipertemukan kembali. Ini kalau rezeki atau jodoh itu tidak lari kemana, ya kan? Nah, yang tadinya sudah khawatir, aduh sudah terbangun ini nih, sudah terbangun chemistry-nya, kok tiba-tiba berpisah, ya kan? Akhirnya memang kalau jodoh tidak lari kemana. Namun adik-adik yang saya banggakan, saya ingin share screen. Saya berharap proses pembelajaran kita ini, karena proses pembelajaran ini hanya 2 jam pembelajaran, jadi saya berharap adik-adik lebih aktif, ya, lebih aktif, karena saya mempergunakan metode 80-20, jadi 20 dari video suara, kemudian 80 itu dari peserta itu sendiri. Kenapa? Karena kita tidak akan lagi mengajar metode tidak lagi mempelajari konsep bagaimana, tidak lagi masuk ke C1, ranah C1, ranah C2, tetapi kita langsung ke C3, C4, C5, C6. Jadi maksud saya di sini kita langsung memberikan langsung saja ke penerapan nilai. Karena kesempatan kemarin kalau tidak salah Anda juga duduk di dalam Zoom ini, duduk di dalam laptop ini dan masuk di dalam Zoom meeting ini adalah hasil trofi yang Anda dapatkan. Nah, untuk mendapatkan trofi itu ada proses awal yang harus kita lakukan, yaitu adalah proses pembelajaran yang harus kita lalui, yang mana dalam hal ini semua muatan materi di dalam agenda pembelajaran, mau agenda 1, 2, dan 3, dan 4 itu sudah teman-teman sudah tamat, ya, sudah tamat. Nah, sehingga di dalam Zoom ini kita tidak lagi membahas konsep seperti apa itu akuntabilitas, pengertian akuntabilitas, karena saya yakin adik-adik sudah paham tentang itu. Nah, olehnya itu saya hanya ingin lebih ke pendalaman nilai. Jadi seperti apa pendalaman nilai? Lebih ke internalisasi. Karena kenapa ini penting? Karena adik-adik di agenda 2 ini adalah kita diajarkan, kita akan mendiskusikan, bukan diajarkan. Kita akan membahas tentang nilai-nilai aneka itu sendiri, yang mana nilai akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. 5 nilai inilah yang akan kita bahas selama kurang lebih 4 jam, mulai dari hari ini 2 jam, besok lusa itu juga ada waktu diberikan kita ke 2 jam lagi. Jadi selama 4 jam kita akan membahas pendalaman agenda 2 nilai-nilai dasar ASN tersebut. Nah, baik. Adik-adik, ingin saya sampaikan bahwa materi ini muatannya, ya, muatannya bahwa nilai aneka ini yang dulu, kalau angkatan dulu, ya, bukan angkatan bersenjata, ya, tapi angkatan dulu itu satu materi, satu muatan akuntabilitas, satu mata diklat ini itu di bawahnya 12 jam pembelajaran. Nah, begitupun nasionalisme 12 pembelajaran, etika publik juga 12, komitmen mutu juga 12. Kemudian anti korupsi juga 12. Jadi totalitas yang dulu ini kalau kita lihat bahwa ini dalam setiap prajabatan yang angkatan 2019, ya, 2019 itu 2020 itu masih menggunakan membahas tentang aneka itu selama kurang lebih 60 jam. Namun hebatnya kalian, ya, aneka ini harus kita pahami dalam jangka 4 jam pembelajaran. Jadi kita minus 56 jam. Tapi itu bukan berarti mengurangi hikmat atau mengurangi daripada apa yang akan kita capai. Justru saya mengatakan bahwa setelah mengevaluasi, saya sudah di SIKI ini angkatan 68, 69, 70, yang terakhir ini 71 itu bagus-bagus semua, ya.
71 entahlah 71 ini nanti seperti apa. Tapi saya berharap 71 ini lebih dari yang 3 kelas tadinya. Karena kenapa? Justru saya mengatakan lebih efektif mereka proses pembelajarannya. Pemahamannya itu apa ya? Dia sudah kuasai, mau tanya apa saja itu mereka sudah paham. Nah, dibanding kita berikan materi aneka itu dengan yang dulu, bukan membandingkan, tapi itu yang kenyataan yang saya temukan bahwa teman-teman ini di dalam MOOC saya yakin dia betul-betul belajar sehingga kita di pendalaman agenda itu tidak lagi keteteran seperti apa. Jadi saya berharap kita buktikan nanti di ujian akademiknya seperti apa. Oke, baik adik-adik. Nah, dasar hukum dalam pelaksanaan kegiatan ini ya berangkat dari berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN itu sendiri. Jadi bagaimana aparatur sipil negara itu, kemudian dilanjut lagi PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen ASN itu sendiri. Kemudian hal yang terbaru dengan adanya distance learning ini adalah Perlan berdasarkan memang karena kita ini adalah kondisi mendapatkan musibah yang musibahnya bukan hanya kita Indonesia saja tapi seluruh dunia merasakan dampak daripada pandemik ini. Nah, salah satu cara untuk memutus mata rantai tersebarnya virus COVID-19 ini adalah dilakukan metode pembelajaran ini distance learning ini, yang mana tidak kita lakukan pertemuan tatap langsung, tetap face to face, tetapi saya yakin di dalam Zoom ini juga saya berharap bahwa ini hal yang harus kita lakukan, tetapi sekali lagi tidak mengurangi nilai yang akan atau makna yang akan kita mau capai di dalam proses pembelajaran walaupun itu virtual. Nah, kemudian kita lihat adik-adik di dalam pembelajaran ini akuntansi aneka, saya tidak akan bahas lagi. Jadi saya hanya ingin mereview sedikit. Kalau di akuntabilitas saya mau kasih clue-nya saja. Kalau lebih akuntabilitas itu bagaimana kita bertanggung jawab di dalam melaksanakan tugas kita, mempertanggungjawabkan tugas kita sebagai aparatur sipil negara. Kemudian di nasionalisme clue-nya itu bagaimana rasa kita ini, rasa bangga dengan bangsa kita, bangga dengan status profesi kita, itu bagaimana kita mencintai, ya lebih ke bagaimana rasa cinta kita terhadap negeri kita ini, rasa cinta kita terhadap profesi kita. Kemudian di etika publik itu bagaimana clue-nya, bagaimana perilaku atau tindakan yang harus kita lakukan di saat kita memberikan pelayanan kita sebagai tugas aparatur sipil negara. Nah, kemudian di komitmen mutu ini bagaimana kita selalu di dalam melaksanakan tugas kita itu adalah berorientasi selalu dengan kualitas, mutu, dan efisien, efektif, serta inovatif. Jadi di dalam hal ini kita selalu melihat bahwa produk apa yang kita lakukan itu selalu berorientasi hasil yang berkualitas. Kemudian anti korupsi sendiri itu adalah bagaimana kita bisa memahami bahwa tindakan-tindakan yang kita lakukan itu sudah kita harus tahu bahwa bagaimana memberantas korupsi. Nah, berdasarkan dengan tugas dan fungsi kita. Jadi korupsi itu ada beberapa. Jadi korupsi itu bukan hanya berbicara tentang berbicara tentang uang, tetapi di dalam korupsi itu ada macam-macam. Korupsi waktu, korupsi markup, banyak yang harus. Jadi dalam hal ini bagaimana teman kita lebih banyak spesifik, karena ini adalah intinya bahwa di anti korupsi itu bagaimana kita tidak akan melakukan pekerjaan dengan memperkaya diri sendiri. Nah,
Nah, tentu di dalam muatan materi ini bukan kita belajar tentang anekanya, tetapi nilai yang ada di dalam. Nah, kenapa? Di akuntabilitas itu kalau tidak salah ada 7 atau 8 nilai di dalamnya. Nah, itulah nilai yang akan kita terapkan dan kita akan internalisasikan di dalam melaksanakan tugas. Begitupun nasionalisme. Kalau tidak salah nasionalisme itu ada 5, karena di dalamnya mengikut nilai yang dimasukkan itu adalah nilai Pancasila, yang mana nilai Pancasila itu ada 5. 1, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, 3, persatuan, dan bla bla selanjutnya. Kemudian etika publik, kalau tidak salah, kalau kita lihat ada 8, ada nilai jujur, ada nilai akuntabilitas, tetapi kalau kita merujuk kepada kode etik kita sebagai aparatur sipil negara itu ada 12. Nanti kita lebih memahami, mudah-mudahan teman-teman sudah paham semua menginternalisasikannya. Kemudian nilai komitmen mutu sendiri itu ada 4, 5, efisien, efektif, inovatif, mutu dan berorientasi mutu dan inovasi. Nah, anti korupsi kalau tidak salah itu ada 7 atau 7 tidak ya. Nah, 7 di dalamnya, 7 nilai. Baik, adik-adik, kita tidak terlalu lama di sini. Kita langsung saja muatan materinya, membekali peserta, menginternalisasi. Inilah tujuannya. Nah, tentu karena hanya 2 yang akan kita bahas itu, bagaimana seorang aparatur sipil negara di dalam melaksanakan tugasnya itu selalu berorientasi berakuntabilitas, mengedepankan kepentingan nasional. Jadi dalam hal bertanggung jawab di dalam melaksanakan tugasnya dan berkepentingan nasional, menjunjung standar etika publik dan berinovasi untuk meningkatkan mutu pelayanan dan tidak korupsi dan tidak mendorong percepatan pemberantasan korupsi di lingkungan instansi itu sendiri. Nah, adik-adik yang kami banggakan bahwa tujuan yang kedua, tujuan kurikulum yang kedua ini bagaimana seluruh mata pelatihan ini dirancang disampaikan terpisah dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuan kurikulum. Makanya saya katakan tadi itu bahwa kita di 4 jam pembelajaran ini kita akan membahas nilai aneka yang pertama, karena kita adalah sebagai aparatur sipil negara yang memiliki fungsi ASN. Yang pertama itu adalah pelaksana kebijakan publik. Kemudian yang kedua itu adalah pelayan publik, dan ketiga adalah perekat dan pemersatu bangsa. Adik-adik harus tahu itu karena ini adalah tugas kita, fungsi kita sebagai aparatur sipil negara. Jangan sampai kita ditanya, kamu jadi apa sih fungsimu sebagai pegawai negeri sipil? Nah, saya fungsiku sebagai guru. Nah, fungsi sebagai guru itu apa yang mengikatnya? Sehari ini harus dipahami ya, fungsi itu menjadi guru yang baik itu adalah salah satu bentuk pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Nah, baik. Berbicara tentang konsep akuntabilitas adik-adik, kalau kita berbicara saya ingin membuka saja sedikit. Konsep akuntabilitas itu adalah bagaimana akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu atau kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab untuk menjadi amanah. Nah, amanah seorang PNS adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Nah, ini yang harus kita pahami bahwa di dalam akuntabilitas itu bisa merujuk pada kewajiban setiap individu, setiap kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawabnya. Nah, saya bertanya, guru dalam hal ini apa tanggung jawabnya yang menjadi amanah di dalam melaksanakan tugasnya? Ya, silakan. Siapa yang ingin sharing? Amanahnya, tanggung jawabnya seorang guru itu apa ya? Mendidik dan mencerdaskan anak bangsa, Bu. Oke, mendidik dan mencerdaskan anak bangsa. Itu amanah ya? Amanah ya. Jadi kalau kita sudah diamanahkan berarti itu harus, amanah kan tidak boleh amanah itu harus dilaksanakan ya. Amanah tidak boleh dibiarkan, amanah tidak boleh tidak dilakukan karena itu titipan. Titipan berdasarkan undang-undang, ya, berdasarkan undang-undang, berdasarkan aturan, sehingga mau tidak mau
karena Anda sebagai guru itu harus melaksanakan amanah itu. Ya tergantung nih nanti kita mau seperti apa penerapan amanah itu. Nah inilah yang akan kita bahas. Bagaimana Anda adik-adik bisa menganalisis masalah, menganalisis isu yang ada di dalam tugas Anda untuk menyampaikan amanah ini tersampaikan atau tidak kepada pelayak, kepada masyarakat. Nah, baik, kita langsung saja adik-adik. Dia dalam akuntabilitas. Apa saja yang Anda dapatkan di dalam MOC? Ya, pembelajaran di MOC ada nilai, ada akuntabilitas di dalamnya. Apa yang Anda dapatkan di dalam proses pembelajaran yang 16 hari? Silakan. Yang raise hand, langsung saja raise hand. Ya, Bu. Ya, siapa sayang? Mainan, Bu. Oke, tunggu tak lihat. Mana raise hand-nya? Raise hand-nya, raise hand aja, raise hand supaya saya lihat. Siapa yang raise hand? Yang menyaut tadi saya tidak lihat. Oh ya, silakan. Ada Ibu Nurul. Nurul, wajahmu tidak kelihatan full, Nurul. Kasih turun sedikit kameranya. Anu, Bu. Kamera bantu juga pakai, Bu. Oh, baik. Langsung, ya. Materi yang saya dapat dari dari emosi tentang akuntabilitas itu kita tahu bahwa itu akuntabilitas itu adalah sebuah kewajiban di mana kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Nah, ini kewajiban apa yang harus kita capai ya? Saya seperti guru kan tanggung jawabnya harus kan mengajar, mendidik siswa. Bukan hanya dari aspek mendidik, membentuk karakter siswa yang paling pertama dibentuk. Tanpa karakter dan perilaku siswa itu tidak ada gunanya mengajar. Begitu pemahaman saya. Kalau di dalam akun nilai, di mana ada nilai akuntabilitas seorang ASN itu ada 7, di mana ada transparan, tanggung jawab, integritas, keseimbangan, kepemimpinan, keadilan, dan kepercayaan. Seorang ASN mampu apalagi saya seorang guru mampu memimpin dalam suatu ruangan kelas. Bagaimana caranya memberikan materi kepada anak, bagaimana caranya supaya anak itu bisa memahami, tidak hanya dari segi pemahaman saja, kita lihat dari sikapnya pula. Dan kalau anak-anak mulai bosan dalam materi kita ubah lagi materinya. Itu adalah sebuah contoh kepemimpinan. Selanjutnya, keadilan, nilai-nilai akuntabilitas pada keadilan, itu seorang guru tidak boleh membeda-bedakan. Ini anaknya. Tidak boleh. Kita ini seorang pendidik harus sama, harus netral kepada siswa. Selanjutnya, kepercayaan. Kita guru apabila diberikan tanggung jawab atau kita harus melakukannya dengan penuh kepercayaan. Selanjutnya, itu tadi tanggung jawab sudah hampir sama dengan yang saya tadi sebutkan. Terus transparansi atau transparan dalam mengelola, seumpama apabila saya mengelola keuangan atau apa di sekolah saya, kita harus transparansi, terbuka kepada kepala sekolah, guru, bahwa inilah hasilnya dari perhitungan dana bos itu. Seperti itu contohnya. Begitu, Ibu. Terima kasih. Oke, thank you Ainun. Thank you ya. Iya. Oke, ada yang raise hand tadi Ibu siapa nama? Solata Katarina, ya. Rektor kita nih, rekan kita dari Toraja. Iya, Bu.
Iya, Bu. Jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Bu. Saya senada dengan Ibu Nurul bahwa dalam akuntabilitas itu adalah kewajiban kita, bertanggung jawab kita atau tanggung jawab kita. Nah, sebagai seorang guru, yang menjadi tanggung jawab kita adalah mendidik dan mencerdaskan anak bangsa. Yang paling utama itu adalah pembentukan karakter anak didik, terutama pada SD. Jadi apa yang kita terapkan pada anak-anak di SD itu yang mereka ingat. Makanya guru SD itu harus berhati-hati dalam mendidik anak. Nah, sama kebetulan saya juga sudah mempunyai anak. Jadi biasanya anak saya biasa bertanya, "Ma, ada PR-ku begini." Saya bilang biasa terutama matematika saya jelaskan, saya bilang, "Oh, begini caranya." Dia bilang, "Tidak, guruku tadi bilang begini." Ya. Pembentukan karakter itu yang paling utama pada SD. Nah, dalam akuntabel ini kita juga akan menciptakan kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, dan konsisten. Nah, dalam menjalankan tugas ini atau tanggung jawab ini, semuanya itu harus kita penuhi sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih, Bu. Oke, baik Katarina, semangatnya Solata teh luar biasa. Saya suka yang yang besar suaranya. Memang kita ini dasar dari selatan yang suka besar suara karena terlalu kita di pegunungan jadi teriak-teriak ya. Oke, enggak apa-apa. Saya juga begitu, suka teriak. Maksudnya suara saya besar. Karena itu adalah kepuasan tersendiri. Karena kenapa? Itu modalnya seorang guru. Kalau gurunya kecil suaranya, bagaimana siswanya mau dengar? Namun itu tadi bahwa memang kita ini sebagai pusat perhatian, menjadi seorang guru itu selalu menjadi menjadi leader di depan. Jadi kita yang harus selalu membangun komunikasi seperti apa. Itu keren banget. Oke, baik. Ada Pak Amiruddin. Amiruddin ini pakai G atau pakai N? Pakai N, Bu. Oh, pakai N. Kalau Amiruddin itu dari satu kampungnya Nurul. Oke, silakan Pak Amiruddin. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin apa yang dikatakan tadi Bu Katerina sama Bu Nurul itu sama, senada. Oke. Cuma yang saya sampaikan intinya di sini adalah akuntabilitas seorang ASN. Intinya di sini yang digaris bawahi adalah tanggung jawab. Oke. Yang telah diamanahkan kepada kita, apakah itu seorang pemimpin, jabatan pelaksana, itu yang dimaksud dengan akuntabilitas, tanggung jawab. Mengerucut kepada guru, artinya untuk ke siswa, barangkali memang akuntabilitas di sini untuk seorang guru adalah bagaimana mencapai seorang guru yang profesional. Nah, tadi sudah disebutkan sama teman-teman, ada mendidiknya, ada mengajarnya, ada membimbingnya, ada melatih, pokoknya semua tentang arti guru yang profesional. Kira-kira begitu saja. Oke, baik. Terima kasih Pak Amiruddin. Ya, pada dasarnya bahwa di akuntabilitas ini kalau kita mau merujuk bahwa akuntabilitas itu memang sebenarnya kalau kita lihat bahwa kewajiban mempertanggungjawaban yang harus dicapai. Jadi bagaimana seorang aparatur sipil negara, ya, kalau kita mau melihat seorang aparatur sipil negara itu di dalam setiap tindakan apapun, ya, setiap tindakan apapun itu harus kewajibannya pertanggungjawaban yang harus dicapai. Nah, kemudian antara akuntabilitas dengan responsibilitas itu adalah hal yang sangat tipis perbedaannya. Jadi lebih ke responsibilitas itu adalah kewajiban bertanggung jawaban. Jadi lebih kalau kita mau melihat kewajiban bertanggung jawab, ya, bertanggung jawab itu di dalam melaksanakan tugas itu adanya di
di pemahaman kita, di keyakinan kita atau nilai-nilai yang kita yakini. Tetapi kalau di akuntabilitas itu bahwa setiap tindakan apapun yang kita lakukan itu kewajiban kita harus mempertanggungjawabkan. Nah, pertanggungjawaban itu yang harus dicapai. Contoh misalnya diberikan tugas harus Anda selesaikan karena itu adalah merupakan kewajiban. Nah, kewajiban Anda menyelesaikan dan itu harus Anda pertanggungjawabkan. Nah, baik adik-adik, kita coba membahasnya bahwa langsung saja ke nilai-nilai karena di dalam sini di slide yang ke-6 kalau tidak salah. Dapatkah saudara menyebutkan nilai-nilai dasar? Tadi sudah Ibu Katarina sudah menjelaskan, Nurul juga sudah menjelaskan bahwa nilai-nilai dasar PNS itu ada 7, yang mana di dalamnya itu ada kepemimpinan, ya, ada integritas, ada tanggung jawab, ada transparansi, kepemimpinan, keadilan, dan kepercayaan. Oke, saya hanya ingin langsung saja adik-adik bahwa coba adik-adik tarik sebuah masalah, kan adik-adik ini saya mau tanya dulu, adik-adik masuk di agenda 2 ini sudah punya modal tidak? Sudah punya modal tidak? Modal isu maksudnya? Sudah? Sudah, Oke. Bu. Baik, kalau sudah itu yang saya mau cari. Mana modal kalian? Tentu sudah punya isu, sudah punya ide, sudah punya gagasan. Nah, gagasan itu kita tuangkan di kegiatan, ya kan? Seperti itu kan di pembelajaran agenda 1. Nah, baik. Untuk mewujudkan, mengkerucutkan dari agenda 1 ini ke agenda 2, saya tidak akan bahas lagi bagaimana itu nilai integritas menurut kalian, tetapi saya mau langsung saja bagaimana penerapan nilai ini di dalam tahapan kegiatan kalian. Nah, saya berikan contoh misalnya, di dalam kegiatan ini kan di dalam kegiatan, kalau tidak salah di kegiatan itu ada langkah-langkah yang harus kita lewati untuk mencapai tujuan kita, kegiatan kita untuk tercapai. Ya kan seperti itu Bu Maya? Oke, baik. Nah, untuk meletakkan nilai di dalam di dalam kegiatan itu kita tidak masukkan di kegiatan tapi masukkan di tahapan. Nah, mari kita lihat adik-adik, adakah di antara kalian yang ingin men-share ya, memberikan contoh kepada saya di kegiatan ini, tahapannya ini, dan Anda masukkan nilai tanggung jawab di dalamnya, nilai akuntabilitas di dalamnya. Nah, ada? Nurul resen. Oh ya, ada Astuti dulu. Biasanya kalau Astuti itu khas yang tukang tidur, tapi mudah-mudahan tidak ya, Bu Astuti ya. Oke, unmute dulu sayang. Maaf, Bu. Sudah saya maafkan. Contohnya itu Bu, dalam kegiatan saya sebagai guru itu pelaksanaan kegiatan mengawas pelaksanaan ujian sekolah, Ibu. Isunya apa dulu sayang? Isunya apa dulu? Isunya mengukur tingkat hasil belajar peserta didik selama menimba pengetahuan di sekolah. Yang kau mengukur, begini, kalau isu itu ada masalah, ada kata negatif, kenapa kau mau ukur? Oh begitu Kak Bu. Iya sayang. Jadi itu kan kalau kata tadi mengukur, apa tadi Bu Astuti? Mengukur tingkat hasil belajar. Mengukur tingkat hasil belajar siswa di bla bla bla. Itu kan hanya mau mengukur. Apa masalahnya? Oh iya, bagaimana hasil belajar peserta didik selama menimba pengetahuan di sekolah? Itu bertanya itu sayang, bertanya ke itu, bukan isu itu. Kalau misalnya lemahnya, ya kan, kurangnya hasil siswa di dalam proses pembelajaran, itu baru isu. Isu itu kan masalah, itu kan kata negatif. Oh iya Bu. Jadi kalau baru bicara mengukur, oh itu kata-katanya itu, bisik-bisikannya Nurul itu. Belum jadi isu itu karena belum ada masalahnya. Kecuali kalau dia bilang begini, 30 siswa yang Anda ajar,
Ya, 30 Anda siswa, tetapi di dalam 30 siswa itu hanya mau mengukur, itu tidak menjadi masalah karena hanya mau mengukur. Kecuali kalau 30 siswa yang setelah kita evaluasi hanya 5 yang bisa. Ya kan? Hanya 5 bisa memahami proses pembelajaran yang Bu Hastuti ajarkan. Berarti itu masalah. Karena kenapa dari 30 ini hanya 5 yang bisa? Masalahnya di mana? Carilah masalahnya itu. Iya, Bu. Oke, baik. Nah, cari Astuti, cari tugasnya Oke, nanti, makasih, Bu. Oke, thank you. Ada Umu, Bu Umu, silakan Bu Umu. Ya, Bu, makasih Bu. Bu bisa diulang tadi apa Bu pertanyaan Bu? Oke, baik. Pertanyaanku Umu cantik mengatakan begini. Coba bedeng Umu apa ada kegiatan, ada modalnya Umu toh? Sudah ada modalnya toh? Iya Bu, insya Allah Bu, ya. Ya, ada modalnya. Nah, dalam modal itu kan ada isu modalnya. Modalnya itu ada isu. Kemudian dari isu itu kita mau menyelesaikan. Menyelesaikan yang itu ada kegiatan. Misalnya dalam isu satu, contoh misalnya rendahnya, lemahnya motivasi siswa di dalam mengikuti pembelajaran matematika. Itu isu. Nah, tapi harus punya data. Kemudian itu kan ada isunya lemahnya. Kita mau meningkatkan ini umur kan? Mau meningkatkan. Nah, untuk meningkatkan itu ada kegiatan. Kegiatan ini yang saya lakukan, saya mau melakukan coaching bla 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 bla. Saya ingin mempraktekkan, melibatkan siswa, contoh ini. Jangan ini ya. Saya mau melibatkan siswa, berpartisipasi siswa dalam proses pembelajaran. Oh iya, Bu. Nah, contoh misalnya. Nah, di kegiatan itu ada tahapan untuk melibatkan siswa berpartisipasi, itu ada langkah-langkah. Langkah-langkah itulah yang saya mau tanyakan. Apa nilai akuntabilitas itu? Yang menilai akuntabilitas yang mana Anda mau masukkan di dalam langkah-langkah kegiatannya? Oh iya Bu, mengerti nih Bu. Silakan. Kebetulan ini di sekolah saya Bu, di SD Negeri Taipanggabe, masih rendahnya kesadaran siswa akan kebersihan lingkungan sekolah khususnya Bu. Oke. Nah, dalam tahap-tahap kegiatan, bagaimana cara saya agar siswa itu sadar akan kebersihan? Maka saya memasukkan nilai-nilai akuntabilitas, kepemimpinan, tanggung jawab, konsisten. Mana konsisten? Tidak ada Bu, konsisten. Bisa juga konsisten mungkin Bu. Mau kok cubit? Iya Bu. Mau kok cubit? Kasih masuk konsisten di situ. Ada konsisten di tempat lain. Kalau konsisten tidak masuk di nilai-nilai akuntabilitas Bu. Coba jelaskan kalau konsisten yang masuk di nilai mana dia? Misalnya Bu, ini kan masih rendahnya kesadaran siswa tentang kebersihan lingkungan, maka saya masukkan saat ini misalnya Bu, saya menyiapkan tempat sampah di setiap kelas atau setidaknya ada 4 tempat sampah di 6 ruang kelas, di setiap sudut-sudut yang bisa memungkinkan siswa itu untuk membuang sampah Bu. Masuk apa nilai? Tunggu dulu, cut dulu. Di saat Anda meletakkan menyiapkan tempat sampah, meletakkan tempat sampah, itu nilai apa yang ada di dalam situ? Enggak ada nilainya itu Bu. Tahap kegiatan itu Bu mungkin. Nasami itu tahap kegiatan masuk umum. Cubi kumwe. Iya Bu, iya. Apa bedeng? Coba jelaskan dulu. Nilai yang mana? Nilai kepemimpinan Bu. Misalnya saya memberikan contoh kepada siswa saat saya makan sesuatu Bu, ada sisa-sisa sampah maka saya membuangnya. Bukan itu. Yang saya tanya, nilai apa pada saat kamu meletakkan sampah di situ, tempat sampah di situ? Jangan lain lagi. Itu kan tadi kegiatannya kan meletakkan tempat sampah di pojok-pojok tuh. Iya Bu, iya. Untuk apa itu? Nilai apa pada saat kamu masukkan tempat sampah, menyimpan sampah di sudut sini? Nah, nilai apa coba?
Ayo. Nilai kebersihan. Cubi kamu. Ini masuk nilai akuntabilitas. Kalau tidak ada pada saat Anda meletakkan nilai sampah-sampah itu di akuntabilitas tidak ada, jangan Anda masukkan. Tetapi cari dulu salah satunya. Kalau misalnya kita tanggung jawab, oh iya Bu, saya masukkan tanggung jawab. Jangan ambil yang lain ya di sini ya, karena tanggung jawab yang ada itu hanya 7 misalnya. Jadi milih tanggung jawab. Kenapa Anda ambil masukkan nilai akuntabilitas dalam tanggung jawab di dalamnya? Karena saya seorang guru, bla 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 bla. Nah kan itu adalah bentuk tanggung jawab Anda seorang guru, melibatkan mereka, bagaimana. Silakan Anda bercerita. Jadi harus itu yang namanya menginternalisasi nilai. Jangan nilai ini jangan dihafal, tapi menginternalisasi nilai tersebut. Ya, makanya harus itu tadi. Transparansi itu apa sih yang kamu maksud dengan transparansi? Transparansi itu kita harus semua kegiatan yang kita lakukan itu kita harus ekspos keluar, tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Nah, nilai itu yang saya maksud, itu yang namanya internalisasi, sayang ya. Ya, itu yang namanya internalisasi. Bagaimana kita itu tidak melihat bahwa ini yang menjadi prioritas. Nah, kalau itu tadi berbicara tentang tempat sampah itu larinya kayaknya masuknya ke nilai etika, Adinda. Kalau masuk ke nilai akuntabilitas itu ada kemungkinan ada bentuk misalnya seorang kepemimpinan misalnya. Tetapi bagaimana Anda menginternalisasi nilai kepemimpinan? Seperti apa pemahaman Anda, Ibu Umu ini tentang kepemimpinan itu sendiri, ya kan? Seorang pemimpin itu misalnya seperti apa? Selalu menjadi pemimpin itu selalu leader, ya, menjadi contoh, menjadi apa? Silakan mengartikannya sendiri. Seperti itu Bu Umu ya. Nah, silakan pelajari lagi internalisasinya. Oke, masih ada, coba saya lihat dulu, saya melihat ada yang resen selain ini. Oke, ada Ibu Kayum. Tadi saya bilang Pak Kayum, tapi saya langsung hilang dari monitor. Mana Pak Kayum? Pak Kayum, di mana dirimu? Adakah kamu masih raise hand? Ya. Oke, silakan Pak Kayum. Coba contohnya Pak Kayum, tahapan kegiatannya Pak Kayum dengan nilai integritas, nilai akuntabilitas. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Bu. Terkait kemudian pertanyaan dari Ibu, mengangkat isu kemudian memberikan nilai akuntabilitas atau internalisasi itu. Baik, di sini saya angkat isu kurangnya atau rendahnya keaktifan siswa atau partisipasi siswa dalam proses belajar mengajar. Kemudian adapun nilai akuntabilitas yang saya angkat di sini ada 3, Bu, yaitu kepemimpinan, keadilan, dan kepercayaan. Di mana kepemimpinan ini sebagai seorang guru tentu kita menjadi leader. Bagaimana kemudian kita bisa mengajar dan siswa bisa memahami apa yang kita sampaikan. Jadi di sini bagaimana seorang guru bisa kreatif, inovasi, sehingga siswa dapat memahami dan tidak bosan dalam pembelajaran itu sendiri. Tentu ini berhubungan juga dengan keadilan. Dalam mengajar itu seorang guru tidak membeda-bedakan siswa yang satu dengan yang lainnya. Artinya tidak terlalu mencolok di siswa yang satu, tapi kita harus mensamaratakan. Kemudian yang ketiga adalah kepercayaan. Di sini yang paling penting di sini saya kepercayaan. Kenapa? Karena kita harus memberikan rasa percaya diri kepada siswa untuk mengungkapkan gagasannya, untuk menyampaikan gagasannya. Jangan sampai ketika siswa menjawab ataupun memberikan jawaban atas pertanyaan kita, atas kemudian kita tidak memberikan apresiasi, itu kan artinya harus diperbaiki. Jadi ketika siswa menjawab pertanyaan, walaupun itu salah, kita tetap memberikan apresiasi. Itulah kemudian bentuk untuk membentuk kepercayaan diri dari siswa. Mungkin seperti itu. Good. Nah, seperti itu Bu Umu. Menariknya sayang. Itu bagus. Sudah Pak Kayum sudah memberikan penjelasan. Jadi tidak perlu lagi saya jelaskan. Seperti itu menariknya. Jadi semua nilai yang kita itu ada alasannya. Kenapa alasan itu? Oke. Thank you. Masih ada teman yang lain. Coba saya lihat. Sahabat Nurul. Ada Riri, Bu Riri.
Ya, Ibu. Silakan. Ada Riri mau menyampaikan. Makasih kesempatannya, Ibu. Di sini saya mengambil isu di SD Kantewu, di SD tempat saya, Ibu, yaitu lemahnya minat siswa di SD Kantewu mengikuti pembelajaran online, Ibu. Oke. Nilai-nilai akuntabilitas yang saya ambil itu nilai tanggung jawab, di mana kita sebagai ASN atau CASN, calon ASN, sebagai pelaksana dan pelayan publik, dan bagaimana saya melakukan itu atau menghadapi isu itu, saya mempunyai inovasi, yaitu saya datang menemui satu siswa Bu ke siswa yang lain, satu-satu saya datangi, Bu, gitu. Ya. Satu-satu itu adalah bentuk tanggung jawab Anda untuk mencerdaskan. Iya, Bu. Ya, itu inovasinya. Ya. Nanti inovasinya dipikir lagi, karena itu kalau di inovasi itu, di komitmen mutu itu ada nilai. Komitmen mutu itu ada 5 nilai. Efisien, efektif, inovatif, mutu, dan berorientasi mutu. Jadi itu yang harus diperhatikan. Apa efektif tidak itu pembelajaran yang didatang-datangi misalnya, itu harus dipikirkan. Tapi nggak apa-apa. Ini kita baru belajar tentang akuntabilitas. Nanti pada saat kita sudah belajar nilai semuanya, oh kayaknya ini nggak cocok nih tahapan kegiatannya nih, ya kan? Nggak apa-apa. Yang penting teman-teman saat ini sudah bisa paham bahwa kalau saya masukkan ini sudah punya alasan, sudah mampu menginternalisasi nilai-nilai ini yang saya mau masukkan di dalam tahapan kegiatan saya nantinya. Seperti itu, nggak apa-apa. Ya, jadi intinya adik-adik, intinya bahwa di dalam room ini jangan takut salah, ya. Yang kita takutkan itu kalau kita takut tidak pernah salah, itu yang menjadi persoalan. Berarti kita tidak pernah melakukan sesuatu yang akan kita perbaiki. Tapi kalau kita sudah salah, berarti sudah ada yang sudah bisa perbaiki, sudah pernah tampil seperti itu. Thank you semuanya. Baik, masih ada tadi, ada Kayum tadi sudah. Oke, baik. Cobalah Nurul, silakan Nurul. Bagus sayang kita pakai kacamata Nurul. Suaranya ya, Nurul nggak kelihatan? Iya, oke. Terima kasih banyak Bu. Ya. Di sini saya akan sedikit bercerita, buat menjelaskan kegiatan saya di sini. Saya ambil isunya terkait rendahnya pemahaman siswa dalam 3M. Khususnya di kelas 1. 3M? Ya, menguras, mencuci, Bukan, Bu. Apa? Maksudnya membaca, menulis, dan itu sudah. Ya, saya kira dia menguras, mencuci. Itu bagiannya Bu Andi Bianca itu. Iya, Bu. Silakan. Setelah saya dapatkan kegiatan isu saya menerapkannya, mengaitkannya dengan nilai akuntabilitas seperti kepemimpinan dan tanggung jawab. Terus pada tahap kegiatan itu saya menjelaskan. Pertama, mengajarkan siswa cara memegang pensil dengan baik dan benar. Itu salah satu upaya saya agar visi saya bisa nanti tercapai. Terus kedua, setelah siswa diajarkan memegang pensil dengan benar, kedua itu saya selaku guru mengajarkan atau mengenalkan dulu huruf alfabet atau huruf vokal A, I, U, E, O. Satu, memang pada dasarnya harus memang didasar dulu, dasar-dasar saja dulu. Belum bisa kita sampai begini-begini karena memang khusus untuk kelas 1. Terus 3, pada saat kegiatan ketiga itu saya mengenalkan lagi angka. Mulai dari terkecil dulu, mulai dari nomor 1 sampai 10. Setelah dia mengenal, kita bisa lanjutkan nanti ke tahap nilai-nilai yang bilangan-bilangan tinggi lagi. Tahap keempat itu saya lagi mempraktekkan cara menulis huruf di langit. Caranya menulis huruf di langit itu bagaimana saya mengajarkan pada siswa
bagaimana kalau menulis huruf A di langit? Bagaimana? Mulai dari kepala, turun ke kaki, terus kasihkan peru. Itu. Lanjut. Setelah tahap keempat selesai, lanjut lagi ke tahapan kelima, yaitu melatih siswa untuk berhitung. Mungkin setelah sekian lama saya ajar untuk mengenal angka, dia mungkin sudah paham. Saya kenalkan lagi cara-cara berhitung. 1 tambah 1 berapa, nak? Ada kueku 1, ada lagi kueku 1, nak. Berapa itu semuanya, nak? Begitu. Cocok memang kamu jadi guru, Nurul. Cocok kamu jadi guru. Guru itu harus cerewet memang. Betul. Tidak salah-salah pilihanmu. Terima kasih. Terakhir, setelah semuanya terangkum, tahap kegiatan tersebut itu sudah terangkum. Jadi yang terakhir itu saya mengajarkan membaca. Membacanya bukan langsung panjang, tidak. Kita harus mengenalkan 4 suku kata. Seumpama Budi, Bu, Dedi. Oh, itu mungkin Joko. Ya, begitu. Kita harus memberikan kosakata dulu. Apa suku kata? Begitu, Bu. Mana sudah nilainya? Dalam tahapan itu mana nilainya? Nilai sudah tadi ku jelaskan pertama. Nilai yang terkait dengan tahapan kegiatan saya itu nilai. Baik. Oke. Iya, baik. Thank you, Nurul. Keren. Jadi metodemu itu, Nurul, bagus. Cuman saya mau mengingatkan di dalam penulisan rancangan aktualisasi nanti, Nurul, itu setiap tahapan itu ada nilai. Jadi kalau misalnya 5 tahapan kegiatannya, masukkan misalnya 5 di tahapan kegiatannya, misalnya tahapan pertama, Anda masukkan bertanggung jawab. Apalagi tadi, Nurul? Bertanggung jawab kepemimpinan. Kepemimpinan. Jadi pada saat Anda misalnya mengajarkan siswa memegang pensil, ya kan? Nah, salah satunya adalah nilai yang saya tawarkan itu adalah nilai tanggung jawab, ya kan? Nah, nilai tanggung jawab itu begitu seperti itu, nilai tanggung jawab. Kemudian mengajarkan itu ada lagi nilai yang lain, tapi nilainya bukan nilai dia transparansi, nilai misalnya di komitmen mutu. Di komitmen mutu itu bagaimana kalau kita mengajarkan cara memegang pulpen, itu kan lebih bagaimana nanti dia bagus hasilnya. Kan begitu. Pertanyaannya, Bu, bisa nggak di dalam nilai di dalam mata pelatihan ini kita masukkan beberapa nilai? Itu bisa, tergantung, silahkan ya. Bagaimana pemahaman pemahaman Anda menginternalisasi nilai. Saya mau tanya, Nurul, itu yang Anda rencana itu yang mau dilakukan ya, Nurul ya? Apa, Bu? Rencana itu yang mau dilakukan aksi aktualisasinya? Insya Allah, Bu. Cuman saya mau tanya, Nurul, sekarang ini kan pokok 2 bulan kemudian nih, 1 bulan setengah, Nurul. Kira-kira masih ada nggak SD yang pada saat Anda mengaktualisasikan, masih ada tidak anak-anak yang harus kelas 1 yang harus diajar pegang pulpen, pegang pensil? Jangan sampai Anda merancang kegiatan itu anak-anak sudah pada tahu menulis pulpen, bahkan dia sudah bisa bahasa Inggris misalnya. Tapi Bu, kalau saya di Yanuku, Bu, saya sudah mengajar di sana kurang lebih ya sekitar 2 bulanan lah. Saya bisa lihat, Bu, kan di daerah gunung itu, Bu ya. Oh, siap. Lambat ya. Jadi harus bekerja keras. Oke. Jadi Anda temukan siswa yang biar pegang pensil belum tahu ya? Jangankan Ibu, tapi jangankan di daerah desa, Bu, tempat saya menghonor pun di Kota Pindrang masih saja Bu masih ada tidak tahu, bahkan tidak masuk TK sekalipun. Pindrang mana kok ini? Jangan-jangan Pindrang Pelosok kan ya? Pindrang mana? Saya di kota, Bu, sudah menghonor dulu di kota, di Pindrang kota, Bu. Ya itulah saya bilang, Bu, jangankan di desa, di kota pun saja masih belum ada yang tahu. Bagaimana kalau di atas gunung?
Oke, baik. Jadi itu bentuk tanggung jawab Anda ya? Ya, Bu. Oke, baik. Tapi saya menyarankan dinilai di apa namanya teman-teman ini di nilai ini spesifik satu saja dinilai di mata pelatihan misalnya di akuntabilitas, khusus saja ambil tanggung jawab saja. Karena nanti agak kebingungan nanti. Lebih baik ambil nilai yang lain di mata pelatihan yang lain, misalnya ambil di nasionalisme, tapi lebih menginternalisasi. Tapi itu tidak diharamkan mengambil, silakan. Yang penting kemampuan Anda menginternalisasi nilai itu. Oke. Saya terakhir Bu Andi Bianca, silakan Bu Andi Bianca. Nanti Pak Samsuri di nilai nasionalisme sebentar. Ya, terima kasih Bu kesempatannya. Kemarin kita sempat berdiskusi dengan Ibu Vivi masalah analisis isu. Terus isu yang saya dapatkan waktu di Puskesmas itu Bu, ada meningkatnya status gizi stunting di Kecamatan Lindu. Oh ya. Itu isu yang terjadi di Kecamatan Lindu, meningkatnya status gizi stunting. Stunting itu kan anak yang pendek, toh? Iya Bu, masalah gizi kronis yang menyebabkan pendek. Ya. Terus inovasi saya kemarin itu saya ingin melakukan kampanye stunting. Kampanye stunting itu tahapannya yang pertama saya ada mendata dulu. Di situ saya masukkan nilai akuntabilitas tanggung jawab saya sebagai seorang petugas gizi untuk betul-betul mendata yang mana anak yang termasuk status gizi kurang atau stunting. Setelah itu saya juga ada kegiatan nanti membagikan makanan tambahan biskuit. Nilai akuntabilitas yang saya kasih masuk di situ Bu transparansi. Di mana saya secara membagikan nanti Bu, saya tidak membagikannya sembunyi-sembunyi, saya membagikannya di posyandu. Jadi transparansinya betul-betul saya membagikannya kepada anak-anak dan disaksikan oleh kader saya seperti itu Bu. Ya, terus nanti ada juga Bu penyuluhan dan ini Bu penyuluhan dan pembagian leaflet. Kalau untuk penyuluhan, halo Ibu. Iya, saya dengar. Oh ya Bu, kalau untuk penyuluhan itu Bu, nilai akuntabilitasnya itu yang saya masukkan itu Bu kepercayaan Bu. Kalau atau konseling, di mana saya membangun kepercayaan saya kepada masyarakat agar masyarakat ingin mendengarkan apa yang saya ingin mendengarkan edukasi yang saya berikan Bu seperti itu. Terima kasih. Baik, makasih Bu Andi Bianca ya. Jadi itu sudah bagus banget ya. Tetapi tadi itu Bu Andi itu masih merujuk memberikan nilai di kegiatan ya. Jadi misalnya kegiatan penyuluhan, saya memberikan itu bagaimana nilai misalnya apa tadi nilai apa Dek? Tanggung jawab apa di penyuluhan Bu Andi? Dengar nggak? Halo? Halo? Bu Andi, adakah dirimu mendengarkanku? Oke. Baik, kayaknya jelek jaringannya Bu Andi. Ya, oke. Baik, saya pikir luar biasa teman-teman ini sudah merujuk betul-betul. Nah, saya mau masuk ke saya ingin menjelaskan sedikit bahwa di tujuan pembelajaran yang ingin kita capai di di akuntabilitas itu adalah kemampuan peserta menjelaskan akuntabilitas secara konseptual. Jadi bagaimana tadi si Nurul sudah banyak menjelaskan secara konseptual, ada beberapa teman tadi, kemudian menjelaskan mekanisme logika dan operasionalisasi akuntabilitas itu sendiri, kemudian menjelaskan penerapan akuntabilitas. Jadi inilah hasil pembelajaran yang akan kita capai. Mudah-mudahan teman-teman untuk nilai akuntabilitasnya kita ambil waktu yang 1 jam. 1 jam ini sudah cukup bagi saya dan saya yakin teman-teman dan bisa melanjutkan membaca dan menginternalisasi. Kalau nantinya di saat Anda menginternalisasi dan meletakkan nilai di dalam tahapan kegiatan itu agak kewalahan, silakan diskusi. Boleh diskusi dengan saya, boleh diskusi dengan siapa saja coach yang Anda paham, yang Anda kenal. Oke? Baik, kita mencoba adik-adik bahwa di dalam hal yang selanjutnya bahwa kita mau menjelaskan tentang
nasionalisme itu sendiri. Jadi bagaimana pemahaman tentang nilai-nilai nasionalisme itu sendiri? Ada yang ingin mau share? Nasionalisme dalam hal ini apa saja hasil MOOC kalian? Ya, Pak Samsuri, masih resen yang tadi ini atau resen yang baru? Ya, bisa Bu. Oke, baik. Silakan Pak Samsuri. Ya, terima kasih banyak Bu atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya juga Bu, karena tadi ada beberapa tahap yang ketinggalan karena gangguan jaringan. Tiba-tiba juga tadi keluar sebentar. Itu saja Bu, mungkin tentang nasionalisme. Jadi nasionalisme di sini adalah pemahaman tentang nilai-nilai kebangsaan yang saya pahami. Jadi artinya cinta tanah air. Nah, untuk dapat menumbuhkan semangat nasionalisme, kita perlu menanamkan nilai-nilai Pancasila. Jadi kita ikut nilai-nilai Pancasila ini harus terpatri dalam diri, harus menjadi nilai yang betul-betul menjadi sebuah karakter. Karena itu harus dibiasakan mulai dari dini, seperti jujur, jangan istilahnya suka bohong-bohong kecil itu bisa menjadi bohong-bohong yang besar. Iya, betul. Ya, bertanggung jawab, betul-betul sesuai menjalankan tugas dan fungsinya. Mungkin seperti itu. Jadi PNS di sini harus dituntut betul-betul memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Seperti itu saja. Oke, thank you Pak Samsuri. Bagaimana jiwa nasionalis itu akan terbangun pada aparatur sipil negara itu sendiri. Ya, baik. Yang tentu berangkat dari bahwa kita bagaimana kecintaan kita sebagai warga negara yang cinta terhadap bangsa kita. Bagaimana kita mau bekerja yang baik. Nah, kita tidak cintai bangsa kita, tidak cintai dengan profesi kita. Nah, ini yang harus kita pahami. Baik, Nurul, raise hand baru atau raise hand yang tadi? Di-unmute sayang. Ya. Baru, Bu. Oh, baru, silakan. Seperti pada aspek akuntabilitas, saya melangkah lagi ke nasionalisme. Apa nilai-nilai kegiatan yang berkaitan dengan nasionalisme? Nah, seperti saya lihat di sekolah saya, di SD Watu Bose, itu saya ambil kegiatannya Ibu tentang rendahnya kedisiplinan siswa mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Itu Ibu. Terus pada pada tahap kegiatannya itu supaya terwujud itu pada tahap pertama itu di mana siswa harus datang ke sekolah tepat waktu. Kedua, pada saat dia datang ke sekolah, sebelum masuk ke dalam kelas, siswa harus berbaris di depan kelas dengan tertib. Selanjutnya, setelah tahap ketiga, itu setelah masuk ke dalam, setelah berbaris, saya selaku guru menyuruh masuk ke dalam kelas dengan rapi dan tertib pula. Tahap keempat, setelah dia masuk ke dalam kelas, siswa itu mendengarkan pelajaran yang saya bawakan dalam kelas dengan tekun. Selanjutnya, di tahap kelima itu anak-anak harus meminta izin terlebih dahulu kepada saya kalau mau izin buang air kecil, buang air besar atau apa. Selanjutnya yang terakhir adalah selesainya pembelajaran harus pulang sekolah tepat waktu. Jangan cepat. Terus di sini keterkaitannya antara nilai akuntabilitas dan nilai nasionalisme, yaitu di akuntabilitas nilai yang terkait adalah integritasnya. Selanjutnya nilai yang terkait dengan nasionalisme adalah sadar berbangsa dan bernegara. Karena kita ketahui kedisiplinan itu menjadi prioritas dalam mewujudkan bangsa ini, negara ini semakin maju. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Bagaimana kalau saya tawarkan? Jadi bentuk nasionalisme yang kita bangun itu jadi begini, salah satu kita ini sekarang ini krisis
krisis anak apa namanya, lagu-lagu dulu, lagu-lagu apa namanya, lagu-lagu nasional itu hampir tidak ada lagi anak-anak yang tahu itu. Yang ada hanya itu, mereka itu hanya apa namanya, hanya Indonesia Raya saja. Nah, bagaimana kalau di dalam tahapan Nurul itu masukkan salah satu, membiasakan 5 menit dalam pembelajaran siswa itu sebelum proses pembelajaran kita menyanyikan lagu nasional satu, itu boleh, itu bentuk jiwa nasionalisme kita, ya kan? Misalnya ini kan suruh anak-anak menyanyi sekarang Padamu Negeri, nah lupa itu, tidak ada yang ingat. Apalagi rasa syukur, itu dulu zamannya kita itu di SD, karena saya SD itu tahun 70, saya lahir 71, berarti saya 78 saya sudah SD. Nah, dulu itu kita 78, 79 itu sudah kita diajarkan lagu Indonesia Raya, lagu Padamu Negeri, lagu-lagu nasional itu hampir kita apa. Tapi sekarang anak-anak, apakah itu salah satu metode yang harus kita memasukkan nilai-nilai itu? Misalnya tambahkan kegiatannya, misalnya Nurul, kalau misalnya yang lain-lain itu sudah biasa Nurul kita pakai berbaris, itu sudah biasa itu. Semua orang tanpa rancangan aktualisasi, orang juga setiap memasuk kelas itu berbaris dulu, cium tangan, jabat tangan, cium tangan. Nah, itu dulu sih. Nah, coba mencari ide yang lain yang tidak menjadi kebiasaan. Tidak usah Nurul bikin lagi yang sering kita lakukan, tidak usah, ya, karena itu sudah dilakukan. Nah, kita mau melakukan hal yang baru, yang mana hal yang baru ini akan memberikan efek, ya, memberikan efek, yang mana dalam efeknya itu ya tentu tadi bagaimana menggugah jiwa nasionalisme anak-anak dengan memasukkan salah satunya tahapan pembelajaran itu bahwa satu, membiasakan anak-anak apa namanya, menyanyikan lagu Indonesia Raya atau lagu Padamu Negeri, lagu apa, pokoknya itu salah satu lagu nasional yang wajib setiap masuk kelas harus mereka nyanyikan bersama. Itu keren banget itu, ya, itu kecil tapi itu bermakna sekali. Daripada kamu suruh lagi berbaris-baris apa itu, ajarkan saja, karena memang kalau kita melihat di SD itu adalah dasarnya pembentukan karakter. Nah, itu sudah hampir hilang itu Nurul. Kalau zaman saya itu dulu melihat tatap wajahnya guru saja itu kita sudah ketakutan. Tapi coba lihat sekarang anak-anak, justru dia yang minta rokok sama gurunya. Coba berani kita lakukan. Itu yang harus kita tebas itu. Bagaimana caranya supaya karakter itu kembali menjadikan landasan, karena kita krisis karakter. Kalau intelektual sekarang memang karena anak-anak zaman milenial ya, hidupnya milenial. Jadi semua serba IT dia sudah tahu. Tetapi hidup dengan lingkungan sosial itu sudah minim sekali. Dia sibuk dengan dunianya, bahkan terhadap orang tuanya itu komunikasi jarang terbangun. Itu yang harus diletakkan di dalam tahapan-tahapan kegiatannya, Bu Nurul. Oke? Keren banget untuk teman-teman. Nah, ada Pak Kayum tadi sudah ya. Siapa lagi? Pak Samsuri juga sudah tadi. Siapa yang ingin memasukkan tahapan kegiatannya ke dalam nasionalisme? Bu Umu? Jangan takut Bu Umu. Tadi itu adalah itu. Ada Bu. Ya. Itu tadi Bu yang kita bilang masukkan sebelum pembelajaran atau setelah pembelajaran kita bisa menyuruh siswa untuk bernyanyi. Sebenarnya Bu dari kemarin-kemarin itu ada di pikiranku itu Bu, saya mau suruh siswaku untuk menyanyikan lagu nasional sebelum pulang atau sebelum memulai pembelajaran, karena kemarin waktu saya mengajar Bu, bahkan lagu Indonesia Raya pun itu siswaku tidak tahu, dia tidak hafal betul Bu. Nah itu. Tapi itu Bu sebelum sebelum ada prajabatan Latsar, saya tidak tahu ternyata itu termasuk nilai-nilai nasionalisme. Cuman saya berpikir kemarin ke situ Bu, bilang aduh saya mau kasih begini di siswaku, saya mau
konsisten dengan ini sebelum belajar atau sudah pulang? Iya, Atau betul. sebelum pulang? Jadi itu bagus banget itu. Karena kalau kita lihat di jiwa jiwa nasionalisme itu kan ada ini nih ya. Nasionalisme itu mana nih? Nah, nasionalisme itu ada 5 di dalamnya. Jadi di dalam itu Pancasila, 1 ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan, kerakyatan yang dipimpin, dan keadilan sosial. Nah, pada dasarnya kita masukkan di situ misalnya bagaimana supaya kita ini jiwa-jiwa ini masih tetap terbangun. Jadi salah satunya misalnya contoh membiasakan siswa ketuhanan kan yang pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ketuhanan yang Maha Esa itu apa makna di dalamnya, coba siapa yang ingin memberikan penjelasan? Apa makna daripada ketuhanan yang Maha Esa? Bu, ada pengakuan dan sebuah keyakinan dengan adanya Tuhan dan menjalankan apa yang telah dituntut dalam agama kita, agama masing-masing, Bu. Oke, baik. Nah, khususnya kita di agama Islam misalnya, mohon maaf ya, agama yang lain tidak menjadi perdebatan, tapi ini hanya contoh. Nah, kita melihat bagaimana membiasakan semua siswa ini, membiasakan siswa itu mengenalkan bahwa di dalam hidup dalam hidup itu ada Allah yang selalu ada pada diri kita, ada Allah yang selalu di samping kita. Bagaimana caranya? Jadi salah satunya tahapan kegiatan kalau untuk ikut dari ketuhanan, bahwa setiap pembelajaran yang harus kita lakukan berdoa dulu. Ya kan? Contoh berdoa dulu. Itu adalah bagaimana masukkan sila pertama di dalamnya. Yang mana sila pertama itu adalah ketuhanan. Yang mana yang kita yakini bahwa kita ini adalah bangsa Indonesia ya, yang percaya akan adanya Tuhan, kan begitu. Nah, kenapa kita itu apa hubungannya dengan berdoa? Nah, itulah kita inginkan bahwa setiap yang kita lakukan itu kita harus berdoa. Semoga apa yang kita lakukan ini semua akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya seperti itu. Maupun agama lain kan harus seperti itu. Nah, kita sekarang ini kan hampir hilang itu. Kalau kita mau makan saja itu tidak membaca doa. Ambil handphone, foto makanannya. Itu jangan sampai itu menjadikan anak-anak kita nanti menjadi keyakinannya itu. Karena kenapa? Ini yang tidak diajarkan. Ya, paham ya, Dek ya? Perhatikan kita saja yang orang-orang tua ini ya Bu, saya kali bukan kalian karena kalian masih muda ya. Saya aja yang sudah umur 50 tahun ini ya, di saat saya makan itu foto dulu deh, posting dulu deh. Ya kan? Seperti itu, apalagi zaman kalian anak-anak milenial, ya kan seperti itu. Nah, itu yang harus dibudayakan kembali, mengingat hal ini karena Anda ini adalah guru, disitulah letaknya Anda memperkenalkan nilai-nilai Pancasila ini kepada anak-anak yang baru berkembang, anak-anak milenial ini. Kenapa? Saya takutnya kita akan kehilangan arah. Ya. Jadi saya katakan bangsa ini saya titipkan sama kalian. Ya. Bangsa ini saya titipkan sama kalian. Kalianlah yang membentuk karakter mereka. Kalianlah yang mengisi botol kosong itu. Tapi botol kosong itu Anda isi harus hal-hal tentang kebenaran. Jangan Anda isi hal-hal yang tidak yang bertentangan dengan kebenaran. Karena Anda yang akan nilai tanggung jawab itu tadi di mana? Nah, itu adik-adik ya. Nah, sekali lagi bahwa nilai ketuhanan jadi selalu melibatkan. Nah, misalnya, itu kegiatan pertama. Jadi, yang kedua, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai apa yang ada di dalam kemanusiaan yang adil dan beradab itu? Apa makna kata kemanusiaan yang adil dan beradab di dalamnya itu? Ada yang ingin berikan penjelasan? Hai, Bu. Silakan, Dek. Kayum ya, siapa tadi? Iya, Bu, ya. Iya, silakan, Dik. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Bu. Terkait mengenai nasionalisme di sini. Jadi, adapun nasionalisme adalah bentuk atau kecintaan kita terhadap bangsa. Ya. Jadi mengenai ini di sini bentuk kecintaan kita itu melalui Pancasila. Bagaimana kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu. Jadi yang seperti yang Ibu tadi sampaikan bahwa
di sila yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebagai seorang guru, di sini saya angkat di kegiatan ekstrakurikuler yaitu pramuka, ya, pramuka. Di mana kemudian di pramuka ini kita diajarkan bagaimana kita bisa menghargai teman, yaitu ada pada kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, kemudian di sila yang ketiga, saya masuk di sila yang ketiga itu Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia, di situ ada saling bekerja sama. Di situ ada persatuan dan kesatuan. Ya mungkin seperti itu, Bu, nilai-nilai dari nasionalisme itu sendiri. Oke, baik. Itu ya seperti itu ya Pak Kayum ya. Jadi bagaimana kita memahami sebagai bangsa Indonesia itu betul-betul kita paham nilai-nilai apa yang ada dalam Pancasila. Sebenarnya kita harus paham kenapa? Karena hampir setiap kegiatan pertemuan mau apa namanya upacara atau apa itu ini nilai ini selalu dibacakan, tetapi hanya sebatas dibaca saja. Tapi pemahaman kita di dalam itu kenapa? Padahal kita harus tahu pahlawan kita itu di saat dia menjadikan Pancasila ini sebagai nilai-nilai dasar bangsa, nilai-nilai dasar kita sebagai bangsa Indonesia, itu dia sudah jelaskan bahwa ketuhanan itu kenapa kita harus menjadikan nilai pertama ketuhanan ini, karena kita ini adalah bangsa yang memiliki agama yang bermacam-macam. Jangan sampai ya tidak terakomodir semua akan menimbulkan masalah. Nah, kalau dulu kita yakini bahwa itu ada 5 agama, tapi sekarang sudah menjadi 6 karena Konghucu sudah diakui oleh bangsa kita. Nah, disinilah letaknya bagaimana ketuhanan ini menjadikan, bagaimana keragaman ini menjadikan sebuah hal yang menjadi alat tidak akan menimbulkan masalah-masalah, karena uniknya memang bangsa kita itu, bangsa Indonesia itu sangat unik sekali, karena kita memiliki bahasa saja ya, kalau kita tidak salah bahasa itu lebih banyak sekali. Di Pindrang saja itu sudah banyak bahasa yang berbeda, satu kota tapi beda penekanan, beda intonasi. Nah, kita saja di Palu, jadi Palu saja itu ada bahasa Le, ada bahasa apa. Nah, itulah yang kita mau bahwa teman-teman ini nanti menjadikan nilai-nilai ini, nilai persatuan, misalnya persatuan, jadi bagaimana perbedaan-perbedaan itu tidak dijadikan sebagai gaps ya, tapi justru perbedaan-perbedaan ini yang harus ditanamkan bahwa inilah yang akan menjadikan bahwa ini adalah salah satu cara yang harus kita lakukan untuk menyatukan menyatukan kekuatan kita. Jadi itu yang harus teman-teman lihat. Nah, saya ingin teman-teman yang lain, ada Bu Sri Hastuti, masih resen atau resen yang tadi ini Bu Tuti? Yang tadi Bu. Oh, yang tadi. Baik. Kalau begitu kita lihat adik-adik, adakah yang ingin menyampaikan bahwa keterkaitan nilai ini, kalau kita mau melihat keterkaitan satu lagi, Pak Samsuri tadi, Pak Samsuri, ada kegiatannya Pak Samsuri yang ada di dalamnya adalah nilai-nilai nasionalisme? Iya, Bu. Ada sayang? Ada? Bisa. Oke, silakan Pak Samsuri coba. Pak Samsuri tadi, oh ya sudah tadi. Karena di dalam itu Bu, karena tempatku itu ada beragam, istilahnya ada yang beragama non-Islam, yang Kristen, ada juga Islam. Jadi yang nilai yang tepat yang saya angkat di sini mengenai ketuhanan, bagaimana menghargai antar sesama beragama, menghargai sesama siswa, begitu. Siswa artinya tidak saling ini Bu. Gitu. Kemudian di dalam pembelajaran juga ada nilai kemanusiaan, bagaimana siswa harus saling mencintai sesama, saling membantu, saling tolong. Ada juga nilai kerakyatan, bagaimana diajak siswa bermusyawarah atau berdiskusi tentang cara menyamakan pendapat, atau tidak ada yang saling egois begitu Bu. Oke. Keren. Oke, baik. Makasih Pak Kayum ya. Pak Kayum. Makasih Pak siapa tadi? Pak
Pak Samsuri, ya. Oke, Ibu Maya yang saya mau dengar suaranya, yang dari kesehatan psiki, silakan sayang. Ada enggak kegiatannya Bu Maya? Mau pilih, mau nilai nasionalisme, nilai akuntabilitas, silakan. Supaya nanti masuk di agenda, masuk di hari berikutnya, kita ketemu hari Senin ya. Kita ketemu hari Senin ya. Hari Senin itu sudah include semua di nasionalismenya. Saya berharap ini menjadi PR-nya adik-adik nanti. Itu sudah include, tidak lagi ke SKS nanti. Sistem kebut semalam kerjanya. Mulai sekarang nyicil. Ya, pembelajaran kita saya nyicil. Jadi tugasnya kalian juga, rancangan aktualisasinya juga harus nyicil mulai dari sekarang. Oke, silakan Bu Maya. Iya Bu, kan di puskesmas saya kemarin itu isu yang saya angkat pas pembelajaran isu-isu kontemporer itu rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pola hidup bersih dan sehat atau PHBS. Nah, nilai-nilai nasionalisme yang saya masukkan itu di rangkaian kegiatan saya itu ada nilai kemanusiaan, di mana saya menjalankan tugas saya ini berdasarkan nilai kemanusiaan yang ada dalam diri saya. Saya mengabdi menyuluhkan tentang perilaku hidup bersih dan sehat ini kepada masyarakat yang tidak tahu tentang sebenarnya PHBS ini tuh apa saja, misalnya cuci tangan pakai sabun, menggunakan jamban sehat, membuang sampah pada tempatnya dan lain sebagainya. Terus juga di dalam nilai akuntabilitas itu saya dapat mengambil nilai kepemimpinan, di mana saya sebagai seorang penyuluh, sebelum saya menyuluhkan pengetahuan tersebut, saya harus lebih dulu menerapkannya di lingkungan, misalnya lingkungan puskesmas saya dulu, baru saya bawa ke masyarakat. Kira-kira seperti itu. Oke, itu secara umum ya, secara umum Bu Maya. Tapi misalnya begini Bu Maya mau menerapkan pola PHBS. Jadi tahap kegiatan pertama itu apa yang Bu Maya mau lakukan? Saya mau melakukan sosialisasi. Iya. Ya, nah di dalam penyuluhan itu sudah kegiatan itu penyuluhan. Nah, untuk memasukkan nilai itu nanti di tahapan. Nah, sekarang di tahapan di dalam penyuluhan itu ada langkah-langkah yang Ibu Maya harus lakukan. Langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga sampai terwujudnya itu penyuluhan. Nah, langkah pertama apa yang Ibu Maya lakukan? Menyiapkan materi. Oke, baik. Menyiapkan materi bahan penyuluhan. Nah, silakan mencari nilai apa ya pada saat Anda menyiapkan materi itu, nilai apa yang Anda masukkan? Apakah nilai nasionalismenya yang mana? Untuk apa menyiapkan materi? Nah, cari nilainya di nilai nasionalisme itu ada 5. Tinggal pilih yang mana Anda ambil. Tapi harus punya alasan. Begitu menentukan satu harus Anda punya alasan. Silakan Bu Maya. Yang mana kira-kira? Ya, jadi itu yang saya sampaikan. Untuk mencari nilai itu bukan di kegiatan kita hubungkan, tetapi untuk mencari nilai itu, untuk meletakkan nilai itu kita letakkan dihubungkan dengan tahapan kegiatan. Ya, nanti itu di kegiatan itu kita masukkan itu adalah hubungannya dengan agenda 3, tapi agenda 3 belum kita pelajari kan? Ah, itu. Jadi itu harus ada di pola pikirnya adik-adik itu. Jangan sampai Anda sudah kerja keras, tetapi kerja kerasnya tidak berwujud hasil ya. Jadi mulai dari sekarang, jadi sudah bisa melihat kegiatan. Oh, kegiatan ini yang saya melakukan. Kegiatan satu, misalnya salah satu mau meningkatkan pola hidup sehat di pola hidup PHBS di kecamatan ini. Jangan terlalu luas ya. Untuk Ibu Maya, jangan terlalu luas diambil. Ambil saja misalnya 1 kecamatan atau 2 kecamatan, ya kan? Karena ini mau nanti ada evaluasinya Bu Maya. Jangan sampai Bu Maya bikin terus tidak bisa dilihat berhasil atau tidak yang Anda lakukan. Nah,
Saya ingin hanya sharing kepada Bu Maya. Bu Maya, itu pola PHBS itu yang selama ini hampir semua sih puskesmas itu sudah lakukan pola seperti itu. Ada enggak kira-kira metode baru yang Bu Maya tawarkan selain dengan sosialisasi misalnya? Atau misalnya Bu Maya pengen mau melakukan sentuhan langsung kepada masyarakat yang kurang paham itu seperti apa. Nah, bentuknya saya mau tanya Bu Maya, bentuknya sosialisasinya selama ini apa Bu Maya? Bu, kan di tempat kerja saya itu, puskesmas saya itu kan dia membawahi 12 puskesdes, 12 desa. Nah, tapi kemarin-kemarin waktu saya bertugas kurang lebih 2 bulan itu di atas, banyak sekali desa-desa itu yang sangat tidak terjangkau atau sangat terpencil. Oke. Di ini Bu, di desa yang saya tempati itu, di situ masyarakatnya sudah lumayan mengetahui tentang PHBS. Namun di desa-desa yang lain yang kira-kira mungkin sejam atau 2 jam dan jalanannya sangat tidak baik. Berjalan kaki ya? Udah Bu, harus naik ojek Bu. Oh ya. Ya, Kemudian? Kemudian masyarakat di situ masih ada yang belum menggunakan jamban sehat. Masih ada yang BAB itu di sungai misalnya atau di sawah. Jadi sebenarnya penyuluhan tentang PHBS ini kenapa saya mau angkat, karena masih banyak sebenarnya masyarakat yang belum tahu. Karena sebenarnya di puskesmas saya yang kan tidak ada penyuluh kesehatan masyarakat Bu. Yang pegang itu bidan. Nah, Ibu bidan ini kurang sosialisasi sebenarnya karena beda dia urus pasiennya di desanya, dia tidak bisa menjalankan program penyuluhan tersebut ke desa-desa 12 desa ini Bu. Jadi itu yang alasan saya. Oke, baik itu ya. Jadi keren banget Maya. Jadi saya hanya memancing Maya supaya Maya bercerita. Cerita Maya inilah yang Maya tuliskan di latar belakang nanti ya. Ya. Bu. Jangan lagi lain. Itulah cerita fakta. Itu yang dinamakan adalah itu yang namanya data. Karena kalau tidak salah di isu kontemporer itu harus berbicara, kalau kita mau mengangkat isu itu harus ada datanya. Ya kan? Data yang Maya cerita tadi barusan itu tuangkan, tulis memang dari sekarang, tuangkan di latar belakang ya, bahwa kondisi Kabupaten Pasigi bla bla bla, yang mana dalam hal ini di desa bla 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 itu ya, yang jaraknya bla 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 bla, ya kan? Yang mana memiliki 12 pustu yang jarak antara pustu yang satu dan pustu yang lain. Nah, seperti ini. Nah, kondisi masyarakat yang ada di sana ini di atas rata-rata 60% itu masih kurang paham tentang cara sehat ya. Nah, itu yang Anda cerita Maya nanti deh. Itu keren banget. Jadi sengaja saya ungkit itu supaya Maya langsung mengeksplor. Nah, ini hanya Maya ini hanya menjadi pilot project. Teman-teman juga kalau mengangkat cerita itu seperti itu ceritanya. Jangan hanya langsung lemahnya pemahaman siswa dalam mengikuti proses pembelajaran, nonsen. Ya, harus punya data. Kalau Anda lemah, kenapa? Di mana titik lemahnya? Harus punya itu sayang ya. Ya. Nah, seperti itu. Jadi tidak bisa kita lihat bahwa ini karena lemah. Harus punya data yang mana yang kita maksud. Oke? Baik, keren sekali Maya. Lanjutkan kenapa kalau harus melakukan penyuluhan. Nah, kita lagi lihat nanti Maya, antisipasi di saat Anda memberikan penyuluhan, Anda kumpul mereka, tapi mereka tidak datang. Nah, carikan metode lain Maya. Apakah kita memberikan penyuluhan door to door, ya kan? Layanan face to face. Nah, itu boleh Anda masukkan di kegiatan. Nah, tahapannya seperti apa? Silakan cari sendiri tahapannya seperti apa. Oke? Bu, terima kasih Bu. Oke, baik. Terima kasih adik-adik.
Ini waktunya kita sudah habis. Masih ada 1 menit, tapi 1 menit saya ingin memberikan penjelasan. Ya, jadi begini, pada dasarnya target yang ingin kita capai ini, bahwa apa yang kita diskusikan ini, yang harus Anda lakukan adalah mau dulu. Mau melakukan perubahan di instansi kalian, di tugas fungsi kalian. Lakukan perubahan yang menurut kalian itu tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan target dalam memberikan pelayanan. Nah, kemudian kalau sudah mau, itu sudah mampu Anda mengaktualisasikan dan mengimplementasikan aksi perubahan tersebut. Nah, tugas yang pertama, ya, belanja kasus ya kepada media sama dengan kemarin. Jadi teman-teman belanja kasus di media elektronik, cetak kasus tersebut terkait melibatkan pejabat pemerintah ASN. Jadi pejabat. Jadi lihat kasus lihat beberapa di video itu Anda lihat kasus, oh ini melihat bahwa mereka ini melaksanakan nilai apa di dalam itu, di dalam melaksanakan di video itu. Kemudian diskusikan dan analisis kasus tersebut, buat kesimpulan berdasarkan pemaknaan nilai-nilai. Ini Anda boleh buat, jadi petugas kelompok ini buat PowerPoint, baru kirim di LMS, jam 12 selesai besok, sebentar malam. Oke? Kemudian tugas kelompok, diskusikan dengan teman kelompok, lalu buat video hasil pemahaman kalian tentang akuntabilitas dan nasionalisme. Jangan Anda bikin karikatur, tapi saya mau lihat video kalian, muka kalian yang cantik ganteng ini menjelaskan, oh nasionalisme itu seperti ini yang harus saya lakukan, di sini yang harus saya berikan. Nah, nanti lebih, tapi santai melihatnya, jangan terlalu tegang. Sedikit lagi sayang, 5 menit, 1 detik, 1 menit, sedikit saja. Tidak enak kalau tidak habis. Dicabut paksa guys. Iya, Rahmat suka baca paksa ya. Wah, apa ini? Wah. Saya bilang ini. Iya, nggak ada peringatan. Iya. Nggak ada peringatan langsung bet gitu. Iya, harusnya kan kode-kode dulu. Bapak juga. Korek-korek dulu lah. Rahmat ini lah. Tapi yang jelas bikinlah yang ada di LMS. Apa yang saya perintahkan bikin saja. Apa itu? Saya senang dicabut paksa tadi, senang soalnya saya lagi ditanya agak sulit juga oleh peserta ini. Hampir melarikan diri saya. Untuk diputus. Morten. Ibu Agus di mana? Menghadap sama saya saja Morten itu. Di kantor atau di mana? Mohon maaf, saya lebih banyak mohon maaf di kelompok ini karena materinya senior semua ini Pak. Aduh, coba. Kasih banyak. Ya, takut saja di senior saya. Oke, sudah selesai Pak. Oke, makasih banyak semuanya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teman-teman sekalian. Kita telah mengakhiri agenda pembelajaran.